Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan menyelesaikan latihan soal untuk posisi garis terhadap sumbu koordinat ya untuk kelas 8. Tugas minggu yang lalu nanti dikumpulkan mulai dari hari Selasa ini. Kita langsung saja untuk soal pertama. Itu gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X dan seterusnya ya sampai nomor 5. Kita coba kerjakan untuk nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X. Nah, garis L yang tegak lurus terhadap sumbu X dan dia berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Pertama kita buat dulu bidang koordinatnya ya. Seperti ini. Jadi yang mendatar ini adalah sumbu X, yang ini sumbu X ya. Kemudian yang vertikal ke atas ini adalah sumbu Y. Kalau sudah kita buat bidang koordinatnya, ingat ya, jaraknya harus selalu sama. Dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, itu satu kotak, jangan dituncal-tuncal ya. Kita akan membuat garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Berarti ke sebelah kanan dari sumbu Y sebanyak 5. Maka kita bisa membuat garisnya seperti ini. Nah, ini adalah garis, katakanlah ini adalah garis L. Kita lihat jaraknya 5 satuan atau 5 kotak atau 5 persegi di sini dari sumbu Y ya. Jelas kan? Bisa dilihat. Nah, karena dia tegak lurus dengan sumbu X, berarti dia harus memotong X-nya membentuk sudut siku-siku. Dia memotong sumbu X-nya di titik 5 ya, di sini. Kalau kita lihat, ini bisa tegak lurus ke sini ya. Biasanya tegak lurus seperti itu bentuknya. Karena dia memotong sumbu X secara tegak lurus, jaraknya 5 satuan, maka dia ternyata ketika L ini tegak lurus dengan sumbu X, maka L juga itu ternyata bisa menjadi sejajar dengan sumbu Y. Mana buktinya? Kita lihat garis L ini, hitung jaraknya dari Y. Tadi kan jaraknya adalah 5 ya, 5 satuan. Ternyata di sini juga dia jaraknya 5 satuan, di sini juga jaraknya 5 satuan. Sebelah sini juga 5 satuan. Jadi yang disebut dengan dua garis sejajar itu adalah dua garis yang mempunyai jarak selalu tetap ya, tidak akan pernah berpotongan antara garis yang satu dengan garis yang lainnya. Nah, itu disebutnya sejajar. Jadi kalau garis L yang kita buat 5 satuan dari sumbu Y memotong tegak lurus X di titik 5, maka dia juga pasti akan sejajar dengan sumbu Y-nya. Itu untuk nomor 1. Nanti silakan dibuat gambarnya. Kemudian untuk nomor 2, kita akan menggambar garis M yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kita buat bidang koordinat kartesiusnya. Nah, ini adalah garis M ya, tegak lurus dengan sumbu Y, berarti dia memotong di sini di 4 ya. Kemudian membentuk sudut siku-siku dan mempunyai jarak 4 satuan dari sumbu X. Kita hitung dari X itu ke garis M sebanyak 4 satuan ya. Di sini kan jaraknya 4 satuan. Kita lihat di sini misalnya dari 0 ke min 4 ya ke bawah seperti ini, jaraknya selalu sama. Ini juga selalu sama di sini. Di sini juga selalu sama. Otomatis ya. Jadi kalau garis M ini dia tegak lurus dengan sumbu Y, maka M pasti juga akan sejajar dengan sumbu X. Nah, ini tanda tegak lurus itu seperti ini, sejajar itu seperti itu ya. Jadi M akan sejajar dengan sumbu X, maka M juga akan tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi di soal sebelumnya, dia kalau tegak lurus dengan sumbu X, maka dia akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini untuk gambar soal yang kedua. Silakan nanti digambar untuk jawaban soal nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, kita akan membuat garis A melalui titik B 4,5 dan C 4,-5. Ini bidang koordinatnya. Kita buat dulu titik B-nya ya. Di sini titik B. Di titik B, titiknya adalah 4,5.
Kemudian kita juga membuat titik C. Titik C ini adalah 4,-5. 4,-5 ya. Nah, kalau sudah dibuat dua titik ini, baru kita buat garis yang menghubungkan antara B dan C-nya, seperti ini. Ini jadi garisnya. Nah, ini ternyata mirip tadi ya, seperti soal nomor 1, tetapi dia jaraknya dari Y itu hanya 4 kotak ke sini. 4 satuan ya. Sini juga sama 4 satuan. Dan dia tegak lurus dengan sumbu X yang memotong di 4. Maka bagaimana kedudukannya? Maka garis BC ini, ruas garis BC ya, itu dia tegak lurus dengan sumbu X ya. Memotong sumbu X secara tegak lurus. Maka kalau dia tegak lurus dengan BC, X ini dengan BC, maka BC juga pasti akan menjadi garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini garis untuk garis BC ya. Garis BC ini garisnya garis A, maksudnya ruas garisnya adalah BC. Maka bagaimana kedudukan garis tersebut? Maka garis A itu akan tegak lurus dengan sumbu X. Maka garis A juga sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena garis A ini melalui titik B dan titik C. Ketika BC ini dia tegak lurus dengan sumbu X, maka otomatis A juga akan tegak lurus dengan sumbu X. Ketika BC ini juga sejajar dengan sumbu Y, maka otomatis A juga akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini untuk soal yang nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4, kita akan menggambar garis K yang melalui titik P min 3, min 5. Sama ya, kita buat bidang koordinatnya dulu, kemudian kita buat titik P-nya. Titik P-nya ada di sini. Ini titik P, titiknya adalah min 3, min 5. Nah, titik P min 3, min 5 ini kita diminta untuk membuat garis K yang melalui titik P ini tetapi tidak sejajar dengan X ataupun tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita berarti membuat sembarang garis saja, tapi dengan syarat garisnya tidak sejajar sumbu X dan juga tidak sejajar sumbu Y. Berarti sembarang saja. Misalkan contoh nih, garis pertama ini garis K yang pertama. Kalau kita lihat garis K kan memotong X di sini, dia juga memotong Y di sini. Karena dia memotong X, juga dia memotong Y, berarti pasti tidak sejajar dengan X ataupun Y. Karena kalau sejajar itu kan, dia tidak berpotongan. Karena ini Maya memotong X dan juga memotong Y, maka dia pasti tidak sejajar baik dengan X maupun Y-nya. Bisa saja dia sejajar dengan X, tapi dia memotong Y, itu bisa. Makanya kalau kita minta garisnya tidak sejajar dengan dua-duanya, maka garisnya harus memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Seperti garis ini yang pertama dibuat. Atau kita buat garis lain seperti ini. Ini juga tidak akan sejajar. Karena kalau kita lihat, dia juga memotong X di sini. Dan juga dia akan memotong Y. Kalaupun gambarnya tidak memotong, kalau kita perpanjang ke bawah, ke sini, dan seterusnya, maka dia juga pasti akan memotong Y. Maka kalau memotong, pasti tidak akan sejajar. Kan gitu ya. Atau kita buat garis lain, misalnya garis ini. Ini juga kita anggap saja garis K ya. K yang kedua, yang ketiga misalnya. Dia juga memotong X. Nanti kalau diperpanjang ke sana ya, dia juga akan memotong X. Nah, Y juga jelas dia sudah memotong di sini. Karena dia memotong, maka garis ini berarti tidak akan sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Artinya, kita bisa saja membuat garis berapapun di sini, tapi syaratnya dia tidak boleh sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Gampangnya kita buat garisnya memotong X dan juga memotong Y. Ini garisnya. Apakah hanya garis 3 ini? Enggak, banyak ya. Kita bisa membuat garis-garis lain. Ini untuk jawaban nomor ini ya. Kemudian nomor selanjutnya, apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus. Bagaimana posisi garis L terhadap M? Nah,
Kita buat bidang koordinatnya seperti ini. Ini seperti contoh yang tadi, soal yang tadi sebenarnya. Kita buat garis L, kita juga buat garis M. Ada 2 garis di sini. Kalau yang tadi kan garisnya hanya 1. Tapi dia memotong sumbu X. Nah, ya di sini dia motong. Dia juga memotong sumbu Y. Nah, di sini dia juga motong. Dua-duanya kita buat ya. Ini juga motong, ini juga motong. Nah, ternyata 2 garis L dan M ini kalau kita lihat, itu bisa menjadi 2 garis yang sejajar. Maka L sejajar dengan M. Kalau kita membuat garisnya seperti ini. Tapi ini hanya satu kemungkinan, karena diminta kemungkinan-kemungkinannya yang lain. Bisa saja kita membuatnya seperti ini. Ini untuk garis L yang ini misalnya. Kita lihat, dia juga tidak sejajar X, juga tidak sejajar dengan Y, sumbunya maksudnya ya. Kita buat garis lain. Nah, garisnya seperti ini. Katakanlah ini adalah garis M juga. Kalau kita lihat, ternyata garis L dan M ini, dia tegak lurus di sini. Berarti M dengan L ini bisa menjadi 2 garis yang tegak lurus. Kemungkinannya, kalau 2 garis ini kita gambar, dia tidak tegak lurus dengan X ataupun tidak tegak lurus dengan Y. Berarti L dan M ini bisa tadi yang sejajar, yang ini, dia juga ternyata bisa tegak lurus. Bahkan ternyata kalau kita buat garis lain, sembarang saja, asal dia memotong X dan Y, maka L dengan M ini, dia tidak sejajar, dia tidak tegak lurus, tapi dia ini berpotongan. Berpotongan dengan M. Jadi L bisa sejajar dengan M, L juga bisa tegak lurus dengan M, L juga bisa berpotongan dengan M. Jadi ada 3 kemungkinan L dengan M ini posisinya. Nah, itu untuk jawaban soal. Jadi bisa saja menggambarnya tidak sama seperti ini, tapi yang jelas jawabannya mempunyai 3 buah kemungkinan. Bisa sejajar, bisa tegak lurus, juga bisa berpotongan. Baik, itu ya untuk jawaban latihan pada posisi garis terhadap sumbu koordinat, baik sumbu X ataupun sumbu Y. Sekian dan terima kasih. Silakan dikerjakan dalam bentuk gambar ya ke 5 soal ini untuk dikumpulkan di hari Selasa dan hari Rabu. Kalau ada yang belum dipahami, silakan untuk didiskusikan. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.